ya, yang lambat kayak gitu ya. Saudara, tadi di refnya dikatakan selamat tinggal kekasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja aku kan kembali lagi asalkan engkau tetap menanti. Pernahkah kita mengucapkan kata-kata ini terhadap seseorang? Wah, Ai Sanglan bisa tertawa hari ini. Jangan-jangan punya memori ya. Ya, usia-usia Ai Sanglan memungkinkan untuk mengenal lagu ini ya. Nah, Saudara, apa yang ingin saya ambil dari lagu ini ya? Di sana dikatakan bahwa dia ya akan pergi untuk kembali ya, satu perpisahan yang sementara saja, tidak untuk selama-lamanya. Tetapi yang namanya perpisahan itu adalah satu hal yang pasti tidak menyenangkan ya, satu hal, nggak mungkin ada orang berpisah itu gembira gitu kan ya. Yang namanya perpisahan itu pasti ada satu kesedihan. Tetapi satu hal ya, di mana satu perpisahan itu tadi dikatakan di lagu itu ada janji akan kembali. Kira-kira saudara, apakah ada jaminan bahwa kalau itu terjadi di antara sepasang kekasih, jaminan bahwa yang pergi itu pasti akan kembali? Gombal. Apakah ada jaminan bahwa yang menunggu itu pasti tetap akan menanti? Gombal juga ya. Wah, ini lagu gombal judulnya ya. Saudara, tidak ada satu jaminan baik yang pergi maupun yang menunggu itu akan tetap setia begitu ya, sehingga mereka bisa bersama lagi ya. Saudara, waktu kita memberikan satu janji-janji itu tidak ada yang pasti. Ketika ditanya, bukannya dulu kamu berjanji mau kembali kepada saya? Itu kan janji dulu, manusia itu bisa berubah ya. Ini kata-kata yang seringkali dipakai untuk mengakhiri ya. Saudara, kenaikan Yesus ke surga ya, satu peristiwa yang juga merupakan peristiwa perpisahan ya. Peristiwa perpisahan ini terjadi antara Yesus dan murid-muridnya. Di sana bukan cuma 11 murid, tetapi ada yang lain juga ya. Saudara, kalau perpisahan yang terjadi terhadap pribadi-pribadi tertentu tidak akan berdampak kepada orang banyak ya, dampaknya itu hanya terjadi kepada mereka yang punya hubungan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, suatu perpisahan yang harus terjadi dengan murid-muridnya. Perpisahan itu dampaknya bukan terhadap Yesus dan murid-muridnya saja, tetapi juga memberikan dampak kepada kita pada hari ini ya. Saudara, janji bahwa Kristus pasti akan kembali, apakah itu gombal? Sudah pasti tidak ya. Itu adalah janji yang pasti ya. Yang pertama yang mau kita lihat di sini bahwa dia harus pergi ya. Ketika seseorang akan pergi itu pasti ada suatu alasan. Pada umumnya dalam satu hubungan, dalam satu relasi, tidak ada satu orang pun yang menghendaki namanya perpisahan ya. Kalau perpisahan misalnya hanya untuk sementara seperti itu ya, saudara, mungkin itu masih bisa lebih nggak terlalu sedih lah, walaupun ada sedihnya. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, ketika misalnya ada orang yang kita kasihi meninggal begitu ya, inilah perpisahan yang bisa menimbulkan kesedihan dan mungkin tidak bisa dengan secepat itu melupakan ya. Nah saudara, boleh dikatakan kalau bisa enggak pergi, pastinya enggak pingin pergi ya. Lebih senang ketika ada orang-orang yang saling mengasihi itu, baik sepasang kekasih, suami istri, orang tua dan anak dan sebagainya, keluarga begitu ya, ataupun juga dengan teman-teman yang punya arti tertentu dalam hidup kita, kita pasti enggak ingin yang namanya perpisahan ya. Tetapi mungkin ketika perpisahan itu harus terjadi, bahwa itu adalah untuk sesuatu yang lebih baik lagi, sehingga harus terjadi perpisahan yang sementara. Perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu boleh dikatakan itu harus terjadi karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 sampai ke-16, itu adalah kata-kata terakhir Yesus sebelum Yesus disalibkan ya. Di situ ada satu
percakapan dengan topik bahwa akan terjadi perpisahan dan Yesus akan kembali. Mungkin ketika kita memperingati kenaikan Yesus, kita hanya melihat di dalam peristiwa kisah para rasul. Padahal di dalam Yohanes antara pasal 14 sampai 16 itu Yesus sudah menyatakan ya bahwa Yesus akan pergi dan Yesus akan kembali. Bahkan di dalam pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7 Yesus katakan, adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Ya. Kata berguna di situ mempunyai arti adalah lebih menguntungkan, ya tentu bukan buat Tuhan menguntungkannya, tetapi buat murid-murid dan buat kita sekalian, jikalau Tuhan pergi. Pergi kemana? Pergi di situ bisa ditafsirkan pergi kepada salib, ya. Pergi pada akhirnya naik ke surga. Ya, itu arti kata pergi di situ. Saudara, sekali lagi bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus akan pergi, itu bukanlah untuk kepentingannya, ya, karena dia merasa di dunia ini sudah nggak enak, nggak nyaman, lebih baik aku kembali ke surga, ya, aku dimuliakan, aku menerima semua otoritas dan sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi Yesus pergi adalah untuk kepentingan kita sekalian dan murid-murid pada waktu itu, orang-orang yang Tuhan kita Yesus kasihi. Saudara, kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya, ya. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, pada akhirnya Yesus naik ke surga, ya. Setelah 40 hari itu secara intensif Yesus mengajar murid-muridnya. Setelah 40 hari itu, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari kata ini, saudara, saya mengambil satu kesimpulan. Berarti tidak seterusnya Yesus berada bersama dengan sekelompok murid seperti itu, tetapi kalau dikatakan menampakkan diri berarti ada waktu di mana Yesus tidak ada bersama dengan mereka setelah kebangkitan. Ya. Saudara, sempat saya pikirkan begitu ya, kenapa harus 40 hari ya baru Yesus naik ke surga ya? Apakah ini karena seperti kita sekarang katanya kalau belum 40 hari rohnya itu masih ada di bumi untuk orang-orang yang mati begitu ya. Jadi kalau udah 40 hari udah hilang katanya begitu. 40 hari kadang masih balik ke rumah begitu ya. Ini mitos ya. Bukan karena hal-hal seperti itu maka Yesus 40 hari bersama dengan murid-muridnya setelah bangkit baru naik ke surga, tetapi di situ mengambil satu konsep dari orang Yahudi sendiri bahwa makna ya 40 di situ bagi orang Yahudi adalah simbol bagi pencobaan, simbol bagi ujian, simbol bagi akhir dari kemenangan ataupun penghakiman ya. Sehingga disitulah diambil 40 hari untuk menyampaikan artinya tuh sudah penuh begitu ya, sudah genap ya. Masa di mana Yesus di dalam dunia melayani di dalam sebagai manusia begitu ya, Tuhan sebagai manusia, inkarnasinya sebagai manusia ya. Saudara, waktu Yesus naik ke surga, Yesus terangkat itu disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus tidak sembunyi-sembunyi, tidak hanya membawa 3 orang muridnya yang sangat dekat dengan dia, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, karena kita tahu ada waktu-waktu tertentu, peristiwa-peristiwa yang sangat penting, contohnya seperti Yesus dimuliakan di atas gunung, itu Yesus hanya membawa ke 3 orang muridnya. Tetapi waktu kenaikan Yesus di sini, ini pun satu peristiwa yang sangat-sangat penting. Ya, sebetulnya kekristenan tanpa kenaikan Yesus, kekristenan itu tidak ada artinya. Berarti Yesus itu tidak ada di surga, ya, tanpa peristiwa kenaikan Yesus. Ya, jadi sebetulnya hari ini adalah satu hari yang penting sekali untuk kita rayakan, ya, saling melengkapi Natal, Paskah, Kebangkitan, Jumat Agung sampai kepada kenaikan itu harus saling melengkapi, tidak dilepaskan. Satu tidak boleh tidak ada. Ya, ini karena satu kesatuan yang harus ada, barulah genap ya sempurna di situ dinyatakan tentang iman Kristen kita, satu jaminan untuk kebangkitan kita kelak, hidup kekal kita kelak ya. Saudara, Yesus sekali lagi terangkat ke surga itu disaksikan murid-muridnya, bukan dia menghilang,
nggak tahu kemana, ya, karena dia menampakkan diri ke sana ke situ, dia nyasar kemana begitu kan gitu ya, terus tiba-tiba hilang begitu ya, tapi dia disaksikan oleh banyak orang ketika dia terangkat ke surga, ya. Selesailah pelayanan Yesus di dunia ketika dia naik ke surga. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Yesus tidak menemani saja murid-muridnya di dalam dunia? Saudara, ketika seseorang pergi, pasti ada tujuan kenapa dia harus pergi, mau ngapain. Ya, sama dengan Yesus ketika Yesus naik ke surga, ya, Yesus pergi kembali kepada Bapa, bukan berarti nggak ada tujuan, pasti ada tujuan, ya. Ada dua hal yang setidaknya saya lihat di sini. Yang pertama, ya, dari Injil Yohanes 14 di dalam ayat yang kedua dan sampai ayat yang ketiga, di situ Yesus mengatakan ketika dia berbicara, aku akan pergi, dia di sana mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ya. Saudara, tempat tinggal yang disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 itu disebutkan di sana sebagai mansion, ya, di dalam Alkitab kita versi King James, ya. Mansion kita tahu begitu ya, satu rumah yang besar yang banyak sekali ruangan, ya. Jadi kalau mau dibayangkan mungkin ya, surga itu tidaklah rumah sepenggal atau satu komplek begitu ya, tapi dikatakan sebagai mansion, ya. Saudara, kalau kita disebut sebagai mansion begitu ya, tempat tinggal kita nanti, biasanya yang tinggal di mansion itu adalah orang-orang yang kaya banget, ya. Para tokoh-tokoh yang bisa punya tinggal di mansion, ya. Kalau kayaknya enggak banget, kayaknya masih belum bisa untuk tinggal di mansion, ya, karena mansion itu rumahnya besar banget, banyak ruangan di dalamnya, ya. Syaratnya di situ, ya, orang penting ataupun punya harta yang sangat banyak banget. Tetapi untuk bisa mencapai, ya, bisa tinggal di mansion di surga, saudara, kita tidak perlu menjadi orang kaya. Kita tidak perlu menjadi seorang tokoh yang penting di dalam dunia ini. Syarat yang Yesus berikan cuma satu, ya. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Satu-satunya jalan supaya kita bisa masuk ke dalam mansion tersebut, ya, tempat tinggal yang Yesus sedang sediakan sampai sekarang, itu adalah melalui Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun ada di dalam gereja ini, maka sudah jelas tidak akan mungkin bisa masuk surga. Ya, surga itu tempat Yesus tinggal. Jadi hanya orang-orang yang percaya kepada Dia yang bisa tinggal di dalam surga. Ya. Saudara, kita bersyukur, ya, bahwa untuk percaya kepada Yesus kita nggak perlu bayar apa-apa, ya. Luar biasa, anugerah Tuhan diberikan secara gratis, tetapi bukan murahan, ya. Biasanya yang gratis itu murahan, tetapi anugerah Tuhan tidak murahan. Karena itu diberikan dengan darah Kristus sendiri. Ini yang pertama. Yesus harus naik ke surga, dia harus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Yang kedua adalah Yesus, ya, harus pergi kepada Bapa karena Yesus akan mengutus Roh Kudus turun kepada orang percaya, ya. Hanya kepada orang percaya, ya. Nah, Saudara, ini dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ya. Jadi kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun ke dalam dunia. Ya, Roh Kudus turun ketika karya penebusan Kristus di dalam dunia ini sudah selesai, ya. Yang nanti pekerjaan di dalam dunia itu dilanjutkan oleh orang percaya bersama dengan Roh Kudus. Kitalah sekarang di masa ini, ya. Saudara, inilah sebabnya Yesus harus naik ke surga. Ya, tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk kita, ya. Kalau seandainya Yesus tidak naik surga, Yesus tidak mengutus Roh Kudus, saudara, kita melihat waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ya, Yesus tidak berada dengan bangsa-bangsa lain begitu, ya, tapi ada di lingkungan orang Yahudi atau Israel, ya. Tapi dengan Yesus naik ke surga,
pemberitaan Injil menjadi lebih luas, kita bisa percaya kepada Tuhan kita Yesus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, belum tentu kita bisa percaya kepada Yesus. Ya. Nah saudara, inilah keuntungan bagi kita sekalian ketika Yesus mengatakan adalah lebih berguna ketika aku pergi. Ya, keuntungan bagi kita, termasuk kita, yaitu ketika kita bisa percaya kepada Yesus karena Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Saudara, hal yang kedua yang mau kita perhatikan di sini adalah bahwa dia akan pergi dan akan kembali. Saudara, perhatikan kata-kata menatap atau melihat ke langit ya, yang ada di dalam ayat yang 10 dan ayat yang ke-11 ya. 2 kali itu dikatakan menatap atau melihat ke langit ya. Nah saudara, kira-kira kalau kita pada waktu itu berada di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga ya, kita merenungkan seandainya saya ya, diri kita masing-masing ada di dalam peristiwa itu gitu ya. Saudara, ini bukan sulap simsalabim Yesus naik ke surga ya, dan ini tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa mengalami peristiwa ini ya. Hanya Yesus sendiri yang pada waktu itu ya, pada waktu itu saja naik ke surga ya, dan tidak akan terulang lagi ya. Saudara, dikatakan Yesus terangkat ya. Waktu terangkat dia pakai apa saudara? Terangkat pakai apa saudara? Kalau Elia naik ke surga pakai apa? Kereta. Yesus pakai apa? Kekuatan, terus apa lagi? Coba yuk kita bayangin ya, Yesus naik ke surga pakai apa? Pakai apa? Kuasanya, terus ada apa lagi? Ada lagi yang lain? Oke, untung gak ada yang jawab awan ya. Kenapa? Saya sempat pikirkan gitu ya, kalau Yesus ke surga naik awan, saudara berpikir tidak itu kalau awannya tuh harus turun dulu? Benar nggak? Ya, nggak mungkin awannya nggak turun dulu terus Yesus naik awan begitu kan? Awannya harus turun dulu kan? Ya, jadi Yesus naik ke surga, dia terangkat dengan sudah seperti yang tadi Cisin bilang, dengan kuasa, dengan memang dia adalah Tuhan, ya, karena dia adalah Tuhan. Tadi ya, Fandi itu harusnya naik ke surga saudara, tapi nggak naik-naik. Layarnya cara supaya mengelabui kita, supaya ceritanya dia naik ke surga, layarnya tuh diturunin. Layarnya lama banget turunnya, ya. Jadi aduh lama banget gitu kan. Anak-anak di bawah sampai bingung mau ngomongnya tuh belum naik-naik, sampai ada yang kecepetan, lihat dia udah naik gitu ya. Ya, karena dia nggak naik-naik gitu, udah disuruh naik kok nggak naik-naik gitu ya. Sempat dipikirkan waktu mau dimainkan itu, contoh Sumi bilang apa mau digerek ya. Ya, mau digerek pakai apa coba gerek si Fandi diangkat ke atas, Fandi bilang pakai tali aja katanya. Susah saudara ya, memperagakan yang ini susah ya, karena nggak bisa, ini nggak bisa diperagakan ya, kecuali kalau misalnya di media sosial gitu ya, dengan tipuan-tipuan masih bisa, tapi kalau praktek langsung begini mau pakai apa gitu loh, nggak tahu lah canggihan bagaimana ya. Nah saudara ya, karena Yesus adalah Tuhan, dia bisa terangkat ya, pelan-pelan terangkat, dan setelah dia ini baru tertutup oleh awan pandangan murid-murid yang nggak lihat Yesus lagi ya. Jadi bukan dengan awan Yesus naik ya, awan menutup waktu Yesus naik begitu ya. Nah saudara, di sini ya kita melihat ya, kira-kira apa yang ada di pikiran murid-murid waktu ngelihat kayak gitu. Kalau kita waktu itu ada di sana, sikap kita kira-kira gimana waktu ngelihat Yesus naik ke surga? Kayaknya bakal begini. Kayaknya bakal begitu deh kalau saya pikirkan. Sayang tadi anak-anak sekolah minggu kurang bisa gitu ya. Karena mereka belum bisa ekspresikan ke sana gitu ya. Nah saudara, mungkin kira-kira bisa gitu. Kenapa? Karena ini seumur hidup gak akan pernah terlihat lagi. Dan ini kan sesuatu yang gak masuk di akal begitu kan ya. Bisa ngelihat kayak gitu kecuali ngelihat
ya roh-roh seperti itu, katanya ada ngelihat roh-roh gentayangan. Ini Yesus naik ke surga itu bukan roh, ya. Tapi Yesus naik ke surga itu dengan tubuh kemuliaannya. Tubuh yang bisa makan ikan goreng. Ya. Waktu Yesus bangkit di Danau Tiberias, ya, waktu murid-murid kira dia hantu, Yesus minta apa sama mereka? Minta makan, tapi bukan nasi goreng, tapi ikan goreng, ya, karena mereka itu lagi mancing begitu kan, minta makan ikan goreng, ya, dia makan. Berarti tubuh kemuliaan tuh bisa makan ikan goreng loh seenggaknya. Doyan ikan goreng deh dari sekarang ya. Ya, Saudara ya. Nah, di sini ya, waktu Yesus naik itu bukan roh, bukan sekedar roh saja seperti itu ya. Nah, Yesus naik dengan tubuh kemuliaan. Seperti itulah gambarannya nanti kalau kita orang-orang yang percaya bertemu muka dengan muka di hadapan Tuhan kita Yesus, ya. Kita yang masih hidup akan diubah tubuh kita ini dengan tubuh kemuliaan. Ya, seperti tubuh kebangkitan Yesus. Kalau ditanya tubuh kemuliaan kayak apa? Seperti tubuh kebangkitan Yesus, ya. Nah, Saudara, waktu saya bayangkan ini bukanlah satu hal yang ya wajarlah kalau sampai murid-muridnya tuh natap terus seperti itu ya. Karena kata menatap di sana ya, itu mempunyai arti menatap dengan seksama, ngelihat banget begitu ya. Lalu ditatap itu dengan terus menerus. Boleh dibilang enggak kedip mata gitu loh. Ya, saking terkagumnya, terpesonanya dan saking luar biasanya, jadi murid-murid itu menatap terus, matanya melotot terus kayak begitu. Ya, sampai-sampai mereka nggak sadar Yesus itu udah nggak kelihatan gitu loh. Ya, sehingga pada waktu itu ya dikatakan ada 2 orang yang berpakaian putih, yang ditafsirkan itu adalah 2 malaikat yang datang kepada mereka dan berbicara kepada mereka ya, bahwa orang-orang Galilea ya, orang-orang Galilea, ke-11 murid Yesus ini memang orang-orang Galilea, Saudara ya. Yesus itu naik, tapi Yesus itu akan datang kembali. Apa yang mau disampaikan malaikat di sana? Malaikat menyampaikan walaupun dia sudah pergi ya, tetapi satu pengharapan bahwa dia akan kembali ya. Perpisahan yang terjadi pada waktu itu bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya. Ada suatu harapan yang pasti bahwa suatu hari akan bertemu kembali dan bahwa Yesus akan datang kembali ya. Nah, Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Mau tidak mau ketika kita bicara tentang kenaikan Yesus ke surga, kita harus mengaitkan dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena inilah makna dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga ya. Waktu Yesus naik ke surga itu secara fisik. Demikian pula nanti waktu Yesus datang yang kedua kali ya. Artinya apa, Saudara? Yesus datang yang kedua kali enggak diem-diem ya. Bisa dilihat waktu dia datang yang kedua kali ya, semua orang bisa melihat tanpa terkecuali ya. Lalu kasat mata ya, itu tadi ya, bisa dilihat semua orang ya, dan disaksikan. Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh orang-orang ya, yang menyatakan bahwa ketika dia datang kedua kali, turun ya, bukan lagi naik ya, tapi turun ya, dia enggak lagi menjadi bayi seperti itu, tapi turun dalam kemuliaannya. Maka di sana semua orang akan menyaksikan, dan sekali lagi di situ ingin menunjukkan Yesus datang kedua kali adalah secara global, bukan sebagian. Kalau kita di dunia ini, waktu itu dibagi berdasarkan zona waktu. Ya, antara Indonesia dengan Australia saja sudah beda berapa jam? Kadang 4 ya. Berapa, Ci? Yuk. 3. Sekarang 3 ya. Sekarang jam 10. Berarti di sana lebih maju atau lebih mundur? Jadi udah jam berapa sekarang? Jam 1 ya. Sekarang jam 1. Misalkan Yesus di sini datang di Aussie datang jam 10. Oh, kita nanti jam 10 baru datang, di sana udah jam 1. Enggak seperti itu belakangan gitu ya, enggak seperti itu. Tetapi secara serentak semua
mata semua orang akan melihat pada saat yang sama Yesus datang ke dalam dunia. Ya, karena malaikat mengatakan sama seperti waktu dia naik, demikian pula waktu dia datang untuk yang kedua kali. Tapi satu hal saudara kita perhatikan, ada nggak malaikat sebut kapan Yesus akan datang kedua kali? Pernahkah Yesus mengatakan kapan dia akan datang kedua kali? Tapi anehnya ada orang-orang yang terus meramalkan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ya, saudara, ada seorang yang bernama Harold Camping, ya, seorang penyiar radio. Tahun 94 dia meramalkan Yesus akan datang kedua kali. Ternyata nggak jadi, dia ubah lagi ke bulan Mei tahun 2011, ya, karena tersangkut Yesusnya dan sebagainya nggak jadi datang, ya, akhirnya diganti ke Oktober 2011, ya. Kok orang ada aja yang percaya, ya, udah diganti-ganti gitu ada aja yang percaya, ya. William Miller, seorang penulis bahkan seorang pendeta, ya, seorang perwira militer, ya, juga menyatakan Yesus datang pada waktu itu tahun 1843, diubah karena nggak jadi datang, ya, postpone, ya, ke tahun 1844. Wah, saudara, pengaruhnya besar, banyak orang yang mengikut Miller, ya, sehingga pada waktu itu dikatakan terjadi kekecewaan besar karena Yesus nggak datang, ya. Yang belum lama terjadi di Indonesia, di Bandung, ya. Tahun 2003, seorang bernama Mangapin Sibueya, ya, dia mengatakan Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003 di Balai Endah, Bandung. Dan gawatnya saudara, ada orang-orang yang percaya, mereka jual harta mereka, lalu mereka berkumpul di satu tempat, di Balai Endah, menunggu Yesus datang. Akhirnya gimana? Enggak datang, ya. Dan ada yang bunuh diri karena sudah habis kan, ya, gimana mau hidup lagi. Nah, Mangapin Sibueya ini adalah sekte kiamat dari Pondok Nabi, ya. Ini yang di Indonesia, saudara, di luar negeri banyak, ya. Saudara, akhirnya Mangapin dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Nggak tahu sekarang gimana kabarnya, apakah dia masih meramal lagi atau tidak, belum kedengeran beritanya, ya. Tetapi orang-orang yang meramal-ramal ini kok sepertinya nggak kapok, dan orang-orang yang sudah tahu ramalan itu semua gagal masih aja ada yang percaya, ya. Nah, saudara, yang mengerikan nih, ya, ada sedikit artikel, saya coba cari lagi tapi tidak banyak, yang mengemukakan hanya sedikit sekali, ya, katanya ada sekte baru di Semarang dan ini terjadi tahun lalu, ya. Dikatakan di sekte ini, ya, itu pemimpinnya adalah seorang nabiah, tapi cukup tersembunyi, nggak ada yang tahu tempat pastinya di mana. Cuma dikumpulkan di tempat yang namanya pengungsian orang-orang terpilih, ya. Saudara, di waktu itu dikatakan Yesus akan datang tanggal 9 Juni tahun 25, tahun lalu, ya, belum sampai setahun, ya. Enggak ada kelanjutan bagaimana tentang cerita sekte baru yang di Semarang ini, dan saya coba cari, enggak banyak petunjuk yang saya dapatkan, ya, hanya sedikit sekali, karena digambarkan ada seorang ayah yang pergi diam-diam mengikuti sekte rapture ini, ya. Oleh karena itu saudara, ya, kita lihat bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali memang dia pasti akan datang. Tanda-tanda memang sudah dekat, tapi kapan waktunya kita tidak ada yang tahu. Orang masih terus mencoba meramal-meramal, tapi heran, masih banyak orang percaya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita tahu hal ini. Kalau ada yang seperti ini, itu udah pasti bohong, ya. Masih ingat dalam ingatan kita, ya, di tahun 2012 yang katanya akan terjadi kiamat, tapi orang ngeborong Indomie, saudara. Ya, dikirain kalau kiamat masih bisa makan Indomie begitu, ya. Wah, ini luar biasa gitu, ya. Nah, saudara, banyak orang yang tidak mengerti untuk hal-hal seperti ini, ya. Oleh karena itu, mari kita tetap berhati-hati, kita waspada terhadap hal ini. Hari ini ketika kita memperingati kenaikan Yesus, kita boleh diingatkan tentang hal ini. Tetapi untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua, seperti
malaikat menegur para murid, jangan cuma menatap, jangan cuma fokus kapan Yesus datang, ya. Ini memang menjadi satu kerinduan buat kita. Kalau Yesus datang pasti indah buat kita, ya. Tetapi jangan cuma fokus itu. Nah, waktu menanti untuk kembali itu nantikan dengan setia. Kalau saya mau gambarkan tentang hubungan sepasang kekasih, ini lagi jarak jauh, saudara. Ya, kalau mau dibandingkan, walaupun perbandingannya tidak bisa sempurna begitu ya, jarak jauh. Kalau jarak jauh sekarang mah hubungan antara sepasang kekasih itu enggak berat begitu ya, biasa-biasa aja ya. Coba kita bandingkan ke masa-masa bapak ibu yang udah oma opa ini ya. Kalau waktu dulu hubungan jarak jauh, ya, telepon banyak nggak? Nggak banyak telepon, ya, susah, ya. Orang yang punya telepon di rumah jarang. Kalau nggak punya telepon, cari telepon umum, masukin koin, puter atau pencet, ya. Lalu bukan cuma telepon, saudara, ya. Kalau sekarang ya ada HP gitu kan, pengen ketemu, wih, udah lihat mukanya, kamu gemukan ya, kamu kurusan. Kalau dulu bisa tahu nggak hubungan jarak jauh? Nggak tahu, ya. Mau kangen berapa lama pun foto yang ada sama kita itulah yang kita liatin, dicium-ciumin begitu, bener nggak? Enggak ya, nggak selebay itulah ya. Ini yang jarak jauh zaman dulu ya. Anak-anak sekarang nggak mengalami ini ya. Nah, saudara, yang ada juga itu cuma bisa mendengarkan suaranya ya. Kalaupun telepon cuma bisa dengar suara. Dan kalau mau berkirim kabar di negeri orang, misalnya jarak jauh sampai ke negeri orang, cuma bisa lewat surat, ya, cuma bisa lewat surat. Enggak kayak sekarang tinggal pencet HP, tetet, lagi ngapain, ya, basa-basi sebentar juga bisa gampang, ya. Kalau dulu lewat surat, suratnya nggak nyampe-nyampe, lama baru nyampe, ya. Beritanya udah berubah, sakitnya minggu yang lalu, udah sembuh, suratnya baru sampai. Tolong doain ya, saya sedang sakit. Oh, saya akan doakan, kamu sedang sakit. Itu udah minggu yang lalu gitu loh, ya. Hubungan jarak jauh nggak gampang. Sehingga mudahkah untuk menjaga kesetiaan? Nggak mudah, kadang tidak mudah, ya. Nah, saudara, hubungan kita dengan Tuhan kita, ya. Seperti hal demikian, tapi kita punya satu kerinduan, suatu hari kita akan bersama kembali. Yang diharapkan adalah kita nggak pasif menunggu Tuhan, ya. Tapi Tuhan meminta kita ya di dalam ayat yang ke-8 sebelum Yesus naik ke surga supaya kita pergi aktif, ya, bukan pasif, ya. Saudara masih ingat dengan kisah ya, kalau boleh dikatakan sebagai ilustrasi penantian kesetiaan ini sangat menarik ya, ketika sepasang kekasih mau berpisah satu sama lain ya, janji di pantai begitu malam-malam ya, saya akan pergi kata si cowok ya, si cewek bilang disuruh tunggu begitu kan, sambil nyalain api unggun, sambil menyanyikan satu lagu yang mereka sukai bersama ya. Lalu cowoknya itu pergi, dia katakan kalau nanti tunggu saya kembali. Kalau kamu tetap menyalakan api ini, api unggun, dan tetap ya menyanyikan lagu kita ini, saya tahu kamu tetap setia menanti saya. Ya, makanya setiap malam yang cewek ini, saudara ya, si gadisnya ini, tiap malam dia pergi ke pantai, dia nyalakan api unggun, dia nyanyi, ditunggu-tunggu, pacarnya ini nggak datang-datang, saudara. Ya, sampai waktu berganti, karena sudah begitu lama, berubah dong ya, mulai faktor umur, ya, berubah. Orang-orang di sekitar si gadis ini bilang, udah nunggu apa lagi? Mungkin dia di sana sudah sama yang lain. Cepatlah menikah, cari yang lain. Ya, pasti diomongin seperti itu. Ya, mas saudara. Tapi si gadis ini tetap setia. Setiap malam dia tetap melakukan hal yang sama. Dia tetap berusaha sambil menunggu di dalam kesetiaannya. Ya, sampai pada akhirnya suatu malam ketika dia menyalakan api unggun dan menyanyikan lagu mereka, tiba-tiba terdengar bunyi kapal datang, ya. Bunyi kapal datang. Saudara, ternyata memang kekasihnya itu yang juga sudah mulai tua, ya, itu datang dan dia katakan, aku mendengar kamu menyanyikan lagu kita dan aku melihat ada api unggun yang tetap menyala, yang menandakan bahwa kamu tetap menunggu saya. Mari sekarang saya ajak untuk ke seberang, kita akan tinggal di sebuah rumah yang bagus yang sudah saya bangun untuk kamu.
Ini gambaran ketika Yesus nanti datang membawa kita, ya. Kita diharapkan tidak berdiam diri, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan mau kita terus menjadi saksi, ya, dimanapun kita berada, mulai dari terdekat sampai ke seluruh dunia. Bagaimana menjadi saksi? Bukan dibayangkan dengan menceritakan, ya, berkhotbah seperti itu. Kadang-kadang gak semua orang pintar bicara, tapi dari sikap hidup kita. Ketika kita menjadi istri, jadilah istri yang baik. Ketika kita menjadi majikan, jadilah majikan yang baik, ya. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ketika Tuhan percayakan kita menjadi bawahan pun, jadilah bawahan yang baik. Ketika kita menjadi guru, jadilah guru yang baik. Ketika kita menjadi murid, jadilah murid yang baik. Apapun peran kita yang Tuhan percayakan kepada kita, melalui peran itu kita menjadi saksi, ya. Mempunyai integritas, mempunyai hati yang takut akan Tuhan, melakukan semuanya buat Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Itu menjadi saksi. Tidak mudah, tapi Tuhanlah yang akan menolong kita, ya. Melalui kehidupan kita orang akan melihat, inilah orang Kristen, ya. Tidak mudah, hari ini pun sudah luntur, tetapi ini yang harus kita lakukan sambil menanti kedatangan Kristus. Saudara, kita gak perlu pusing kapan Yesus datang, gimana nanti ceritanya, kita gak perlu pusing peristiwa-peristiwanya gimana. Kadang orang lebih ketakutan mikirin perang di Iran dan Israel, ya, karena memang Alkitab mengatakan perhatikan pohon arah, ya. Israel itulah yang harus kita lihat, perhatikan. Itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi bukan terus mata kita menatap ke sana. Yang penting hidup kita di sini ini bagaimana, ya. Itu jauh lebih penting. Bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu, ya. Apakah kita sudah siap menyambut, ya? Apakah waktu kalau sekarang dia datang, ya, kedua kalinya, dia akan mengatakan kepada kita, marilah masuk hambaku yang setia. Apakah itu yang akan kita dapati? Saudara, kira kita boleh diingatkan kembali, Kristus sudah naik ke surga. Itu jaminan bagi kita. Jaminan juga bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, itu pasti, ya. Dan membawa kita semua bersama dengannya masuk di dalam sukacita yang besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini ketika kami memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus ke surga, kami juga diingatkan bahwa suatu hari Tuhan akan turun, datang kembali ke dalam dunia dan membawa kami semua yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam menanti kedatangan Tuhan ini, sudahkah kami mempersiapkan diri kami Tuhan? Sudahkah kami membereskan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan? Sudahkah kami selesaikan persoalan kami dengan sesama kami di hadapan Tuhan? Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau sampai hari ini kami masih mengeraskan hati kami demi ego kami, demi kedagingan kami, demi kepentingan kami tidak mau dilembutkan oleh firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, supaya pada waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati kami ini adalah hamba yang setia Tuhan. Setia karena kami dapat dipercaya, setia karena kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun itu harus mengalahkan kedagingan kami yang pasti tidak nyaman untuk kami lakukan Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, mulai sekarang, jikalau kami mengingat masih ada dosa-dosa yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan dan bersama dengan sesama kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh membereskan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kami saat ini masih asik dengan kehidupan dunia kami yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan sukacita kedagingan, tetapi semua membawa kepada kebinasaan. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami lebih mengarahkan diri kami kepada hal-hal yang kekal, karena kami sadar Tuhan, waktunya tidak lama lagi. Dan biarlah kami bukan menjadi seorang seperti yang kecurian, kecolongan Tuhan, tapi kami selalu siap waspada jikalau Tuhan hari ini datang.
Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.